RT ini ngambil semua identitas majikannya supaya dia bisa ngerasain pura-pura kaya. Jadi di sini ada ART yang kerja di rumah majikan yang super kaya. Bahkan dia ngiri ngelihat majikannya itu belanja-belanja sedangkan dia harus bekerja. Pas dia lagi jemput majikannya, dia pun juga kesel banget karena majikannya malah pisahin dia tempat duduk sama teman-temannya. Sampai akhirnya karena dia udah gak tahan lagi digituin sama majikannya, dia pun mencuri semua identitas dari majikannya dan dia kabur langsung pura-pura kaya. Bahkan dia langsung melakukan makeover supaya dia merasakan gimana jadinya orang kaya. Pasangan ini sengaja mempekerjakan kokinya padahal udah tahu kokinya itu seorang pembunuh. Jadi awalnya cewek ini baru aja melayat ke temennya yang baru saja meninggal, tapi pacarnya nggak mau ikut sama sekali. Dan bahkan pacarnya nggak percaya kalau pembunuhnya itu adalah koki dari si temennya. Jadi ternyata koki pacarnya sekarang adalah koki dari temennya yang meninggal itu. Namun si cowok tetap aja membela koki tersebut. Saat cewek yang ngomel-ngomel, si cewek disuruh makan makanan koki itu. Ternyata makanannya itu enaknya dahsyat banget. Hal itu membuat mereka harus diem dan gak mau kokinya itu masuk penjara. Karena mereka pingin mencicipi makanan enak itu selamanya. Cowok ini menjadi kaya raya karena dia itu bisa ngegambar uang persis banget seperti uang asli. Jadi awalnya di sini ada seorang pelukis yang kurang terkenal. Dia itu sering banget gak dihargai lukisannya. Sampai tiba-tiba ada orang kaya yang datengin dia yang malah tertarik sama dia, tapi nyuruh dia untuk melukis uang. Awalnya pelukis ini takut dan gak mau, tapi tiba-tiba dia diiming-imingin duit yang banyak banget yang membuat dia akhirnya terlena juga. Dia pun langsung melukis dan mencetak uang persis banget sama aslinya sehingga dia langsung menjadi kaya raya. Tapi abis itu ada sesuatu yang plot twist banget, ini bener-bener gila sih, kalian nonton aja kelanjutannya di sini. Setiap hari nenek ini dandanin jiwa-jiwa yang baru meninggal sebelum masuk ke surga. Tapi akhirnya dia kaget banget karena melihat jiwa yang ini. Jadi ketika jiwa manusia naik ke surga, nenek ini akan terlebih dahulu dandanin jiwa tersebut sebelum dia masuk ke surga supaya ganteng. Neneknya kaget banget, ternyata klien selanjutnya adalah cucu dia sendiri. Di sini dia nggak nyangka kalau cucunya itu udah meninggal, padahal cucunya itu masih kecil. Dia pun sedih banget karena harus mendandani cucunya yang baru saja kecelakaan. Tapi nenek ini berusaha profesional walaupun hatinya benar-benar sakit. Semua manusia kaget ngelihat zombie ini takut sama istrinya. Jadi awalnya ada kumpulan zombie lagi ngejar cewek cantik ini. Tapi tiba-tiba ada satu cowok yang melindungi cewek cantik ini dari kumpulan zombie tersebut. Karena ternyata itu adalah istrinya. Namun ketika suami zombie melihat manusia lain, langsung digampar dong sama istrinya. Tapi akhirnya suami zombie itu tetap aja takut sama si istri. Dan bahkan si istri minta maaf sama manusia lain yang diganggu sama suaminya. Bahkan kalau istrinya lagi nonton mukbang, si suami malah nonton bayi-bayi untuk dia makan. Dan saat diomelin sama istrinya, si suami malah ketakutan. Ternyata semua suami sama aja ya. Orang kaya ini jatuh dari gedung, tapi dia hidup lagi sebagai kucing. Bahkan kucingnya adalah kucing dari anak dia sendiri. Sehingga orang kaya tersebut menjadi kucing dan sama aja tinggal di rumahnya. Namun si kucing lebih sedih lagi ketika mendengar istrinya itu menjelek-jelekan dia. Tapi saat kucing ini ngamuk dan gak bisa diurus, si istri langsung pingin ngejual kucing tersebut ke toko kucing lagi. Akhirnya si kucing jadi pura-pura baik supaya dia tetap bisa tinggal bersama istrinya. Tapi lama-kelamaan dia pun juga gak sanggup guys. Karena setiap hari dia harus mendengar istrinya teleponan sama pria lain dan dia gak bisa apa-apa. Penjahat ini jenius banget, dia kabur dari penjara cuma dengan sekotak susu. Jadi karena dia jenius, saat dia melihat susu, dia langsung ambil plastik yang ada di dalam susu tersebut. Nah, dia tempelin tuh ke tempat kode pembukaan pintu penjaranya. Nah, akhirnya setelah plastiknya udah dia ambil, dia jadi tahu dong kombinasi-kombinasinya. Dia pun jadi hafalin kombinasi mana yang cocok. Dan ketika dia pencet kombinasinya, tentu saja pintunya langsung terbuka. Dia pun pinter banget langsung mundurin CCTV-nya ke 5 menit supaya pas dicek dia masih ada di dalam penjara. Padahal sebenarnya dia udah kabur. Dan bahkan dia pura-pura jadi tim pemadam kebakaran. Cowok ini sengaja matahin kakinya sendiri mau ngetes apakah rumah sakit ini adalah rumah sakit yang bagus. Karena rumah sakit ini terkenal banget. Tapi tiba-tiba saat dia di rumah sakit ini, kakinya yang patah malah tambah patah saat dipegang oleh dokternya. Bahkan dokternya mencoba untuk mengobati kakinya lagi. Kakinya bukan patah 1 tapi malah patah 1000. Akhirnya dia pun merasa kalau ini tuh udah nggak bener. Dia pun akhirnya mau kabur dari rumah sakit ini karena rumah sakit ini begitu menyeramkan. Tapi saat dia mau kabur, dia diberhentikan oleh dokter-dokter ini. Jadinya dia nyesel banget udah ngetes-ngetes dokter kayak gini guys. Ikan ini baru aja mati, dia udah yakin banget pingin ke surga tapi ternyata susah banget.
Jadi setelah dia mati, dia akan terangkat ke atas pakai cahaya matahari kayak gini. Namun sayangnya tiba-tiba tuh hujan datang, sehingga cahaya mataharinya redup sehingga membuat dia susah naik ke atas. Akhirnya dia harus menunggu beberapa saat sampai matahari itu bisa timbul lagi. Pas matahari udah timbul, dia pun bisa ngintip ke atas dan bisa langsung ke surga. Tapi saat dia lagi mau nyusul temen-temennya, tiba-tiba ada burung dari atas langsung menerkam dia. Akhirnya dia tetap kembali ke bumi dan gak ke surga. Cewek ini sengaja ninggalin bayinya di tengah hutan dan kasih uang yang banyak banget supaya ada yang mau adopsi anak ini. Jadi setelah cewek ini pergi, CCTV ini mengecek siapa orang yang benar-benar tulus. Cowok yang pertama dia berusaha ngajak main bayi tersebut tapi dia nggak mencoba untuk mengadopsinya. Nah kalau cowok yang kedua ini dia kayak terlihat panik gitu. Ternyata dia mau mengambil uang yang dimiliki oleh bayi tersebut dan bayinya ditinggalin begitu aja. Tapi di sini ada cewek yang berani banget. Dia di sini meneriaki orang tua dari bayi tersebut. Tapi saat nggak ada yang menjawab, dia langsung telepon polisi. Namun polisi tidak kunjung datang, yang datang malah orang lain. Mereka berdua berniat untuk langsung mengadopsi bayi tersebut. Karena terlalu pelit, fotografer ini foto model cantik tapi dengan cara kayak gini guys. Studio ini sih katanya terkenal banget, tapi model-model nggak ada yang pernah menemukan lampu yang ada di sini. Setiap si model foto memang ada cahaya, tapi modelnya nggak bisa melihat ada lampu sama sekali. Sampai akhirnya dia nanya ke fotografer apa yang terjadi. Ternyata lampunya memang nggak ada, tapi fotografer pakai asisten yang giginya putih banget untuk menjadi lampu untuk si model. Pelit sih, tapi nggak gitu juga ya guys. Bocil ini jual semua mainannya dia supaya dia bisa dapet coklat. Jadi awalnya dia jual sedikit doang mainan dia, tapi kata tukang coklatnya itu masih kurang. Sampai akhirnya bocilnya benar-benar jual semua sampai gelang-gelangnya dia. Baru akhirnya dia mendapatkan coklat tersebut. Tapi penjualnya kaget banget, karena bocil ini bukan beli coklat untuk dirinya sendiri, tapi untuk hadiah ulang tahun untuk ibunya. Bahkan si bocil sampai rela kehilangan semua mainannya. Setiap bocil ini lagi disuntik di dokter, sang ibu selalu coret-coret mukanya supaya si bocil itu ketawa. Gak hanya itu aja, kalau misalkan anaknya lagi mau potong rambut, si ibu juga terpaksa harus dipotong rambutnya supaya anaknya jadi mau dipotong dan tersenyum kembali. Bahkan kadang-kadang seorang ibu itu harus bersedia untuk muter-muter jalanan supaya anaknya itu bisa tidur. Ternyata pengorbanan ibu-ibu di dunia ini sungguh luar biasa ya. Makanya jangan lupa sayangi ibu kalian ya guys. Pelakor ini pura-pura menjadi pelayan restoran saat istri dari pacarnya datang. Ternyata si istri asli dari pacarnya itu datang memergoki dia kalau dia itu selingkuh. Nah untungnya si pelakor ini malah pinter banget. Dia langsung ganti baju pura-pura menjadi pelayan. Dan saat ditanya sama si istri, si suami tadi duduk sama siapa? Si pelayan malah bilang dia itu duduk sama pria tua doang. Nah di sini si istri kena tipu sama pelakornya yang terlalu pintar.